Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhajir Juli. Pada kesempatan ini saya akan berbicara terkait dengan culture shock alias gegar budaya yang ini sering sekali kita alami ketika kita berkunjung ke sebuah daerah atau ke sebuah negara, atau juga ketika terjadi sesuatu yang luar biasa seperti misalkan pandemi COVID-19 yang hadir sejak 2020 hingga saat ini. Nah, saya ingin memberikan contoh seperti apa gegar budaya yang terjadi di tengah COVID-19. Tentu kita tahu virus COVID-19 yang bermuasal dari negara Republik Rakyat Cina ini telah menjadi monster di dunia yang oleh kehadirannya telah membuat berbagai sendi kehidupan manusia di dunia terganggu, mulai dari ekonomi, politik, hingga kesehatan. Nah, efeknya adalah banyak hal yang kemudian harus dibatasi karena virus ini menyebar melalui udara. Salah satu yang ditempuh oleh pemerintah di seluruh dunia yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan ini secara daring, baik itu dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan melalui work from home atau bekerja dari rumah. Kemudian di dunia pendidikan juga dilakukan belajar dari rumah atau sering kita sebut BDR. Nah, tentu saja kita ambil contoh dari belajar dari rumah yang kemudian ini sempat menjadi protes oleh banyak orang karena semua orang mulai dari guru hingga peserta didik, bahkan orang tua murid ini merasa sangat terganggu, merasa sangat kerepotan dengan kegiatan belajar dari rumah. Guru yang selama berpuluh tahun mengajar secara manual di dalam kelas tiba-tiba harus mengajar di ruang virtual. Mereka harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya tidak mereka kenali sama sekali. Kronologi ini oleh guru-guru yang senior yang usia 40 tahun ke atas. Demikian juga guru-guru yang muda juga kelagaban dengan proses mengajar dari rumah masing-masing terhadap banyak murid, apalagi mereka yang mengajar di sekolah-sekolah pedalaman yang internetnya tidak ada, atau mengajar di sekolah-sekolah yang orang tua murid itu rata-rata miskin. Nah, itu menjadi kendala tersendiri. Konon lagi bahwa banyak sekali ternyata orang tua murid ini yang tidak punya kapasitas mendampingi anak-anaknya belajar, yang selama ini semua proses belajar itu seluruhnya dikelola oleh guru di dalam kelas. Tiba-tiba guru hadir berada di rumahnya, murid berada di rumah masing-masing, kemudian orang tua murid harus mendampingi anak mereka dalam belajar. Tentu ini membuat mereka sangat kerepotan. Akan tetapi pandemi COVID-19 ini tidak memberikan peluang bagi kita untuk melawan selain harus beradaptasi. Gegar budaya yang terjadi karena perubahan ini pada akhirnya memaksa semua orang harus belajar tentang teknologi. Orang-orang yang selama ini anti terhadap gadget, mau tidak mau harus belajar gadget, harus belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di internet agar mereka dapat melakukan aktivitasnya. Guru harus belajar banyak Zoom, belajar tentang berbagai aplikasi lainnya agar bisa bertemu dengan muridnya di ruang virtual. Demikian juga murid-murid dan orang tuanya, pendampingnya itu harus belajar gadget, harus belajar teknologi yang kemudian mereka bisa berinteraksi dengan guru masing-masing di setiap sekolah. Nah, shock culture ini berkaitan dengan suatu perubahan yang terjadi ketika manusia ini mengalami sesuatu, baik karena dia berpindah tempat, dia berkunjung ke suatu tempat, atau karena terjadi perubahan akibat sebuah persoalan seperti COVID-19 tadi. Nah, satu-satunya cara yang dapat kita lakukan yaitu beradaptasi. Tidak ada cara yang lebih baik ketimbang beradaptasi. Beradaptasi kemudian terus belajar, memahami bahwa setiap manusia ini memiliki perbedaan, bahwa setiap masa memiliki tantangannya masing-masing, dan siap tidak siap manusia harus siap
menghadapi berbagai perubahan-perubahan, berbagai perbedaan yang kemudian ini menjadikan kita harus belajar banyak hal. Tentu semua kita tidak merasa tidak nyaman dengan perubahan, dengan perbedaan yang terjadi. Namun pada akhirnya nilai yang dianut akibat dari perbedaan budaya, nilai yang dianut akibat dari perubahan zaman, perubahan kondisi, tetaplah harus dihargai sebagai sesuatu yang berbeda, sebagai sesuatu yang baru yang oleh kita semua harus benar-benar beradaptasi ketika berhadapan dengannya. Satu-satunya cara agar kita tetap bisa hidup dengan nyaman yaitu dengan memahami perbedaan, dengan beradaptasi dengan perbedaan, dan tentunya perbedaan-perbedaan itu tidak menghilangkan perbedaan kita sebagai sesuatu yang unik di dalam dunia ini. Demikian penjelasan dari saya, semoga saja bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.